Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit berpusat di Mojokerto, Jawa Timur pada awal berdirinya. Kemudian pusat pemerintahannya berpindah ke Trowulan, Jawa Timur. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit. 1. Kitab Negara Kertagama. Ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1365 Masehi. Kitab ini menggambarkan kejayaan Majapahit, wilayah kekuasaannya, serta kehidupan sosial dan kebudayaannya. 2. Kitab Pararaton. Berisi kisah raja-raja Singasari dan Majapahit, termasuk sejarah berdirinya Majapahit oleh Raden Wijaya. 3. Prasasti-prasasti. Sejumlah prasasti seperti Prasasti Kududa, Prasasti Gunung Butak, dan Prasasti Waringin Pitu memberikan informasi tentang pemerintahan dan kebijakan raja-raja Majapahit. 4. Sumber asing. Catatan dari Tiongkok, laporan Mahua, serta berita dari Kerajaan Siam dan India juga memberikan gambaran tentang hubungan internasional Majapahit. 5. Situs arkeologi di Trowulan. Berbagai peninggalan seperti candi, gerabah, dan struktur bangunan di wilayah ini menjadi bukti keberadaan Majapahit sebagai kerajaan besar. Selanjutnya adalah kondisi sosial dan politik yang ada di Kerajaan Majapahit. Kita masuk di raja-raja yang memerintah Kerajaan Majapahit pada kala itu. Jadi, for your information, Kerajaan Majapahit itu punya struktur pemerintahan dan susunan birokrasi yang paling teratur pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Nah, di Majapahit ini, raja itu dianggap sebagai penjelmaan dewa di dunia, sehingga dia itu memegang otoritas politik paling tinggi. Berikut ini tuh adalah beberapa, ada 13 raja yang memerintah dari awal hingga akhir di Kerajaan Majapahit. Nah, struktur pemerintahan di Kerajaan Majapahit itu kayak gimana sih? Raja itu dianggap sebagai penjelmaan dewa tertinggi dan memegang otoritas politik yang paling tinggi juga. Nah, dalam artian segala penjalanan pemerintahan itu ya yang paling tinggi raja. Tapi gak hanya raja yang berkuasa, tapi raja itu dibantu oleh pejabat-pejabat birokrasi lainnya yang sudah ada strukturnya dari pusatnya sampai daerah. Jadi perintah raja itu biasanya diturunkan kepada pejabat-pejabat di bawahnya. Dan itu ada 4. Kalau tadi itu dibedakan dari jenis wilayahnya, kalau ini tuh dibedakan oleh pejabat-pejabat yang mengelolanya. Jadi kalau di Rakrian Mantri Ripa Kiran-Kiran itu tuh terdapat seorang pejabat terpenting, yaitu Rakrian Mapatih atau Patih Hamengkubumi. Jadi pejabat ini tuh dapat dikatakan sebagai Perdana Menteri yang bersama-sama raja itu dapat ikut melaksanakan kebijakan pemerintahan. Tapi selain itu tuh juga ada semacam Dewan Pertimbangan Kerajaan yang anggota yaitu adalah sanak saudara raja yang disebut Batara Sabta Prabu. Nah, di bawahnya Raja Majapahit itu ada sejumlah raja daerah. Nah, raja daerah itu disebut Paduka Batara. Mereka itu biasanya adalah saudara atau kerabat dekat raja yang tugasnya itu mengumpulkan penghasilan kerajaan, penyerahan upeti, dan pertahanan kerajaan di wilayah masing-masing. Nah, ini tuh disebutkan dalam Prasasti Wingun Pitu yang ditemukan pada 1447 Masehi. Itu disebutkan bahwa pemerintahan Majapahit itu dibagi menjadi 14 daerah bawahan yang dipimpin oleh seorang yang bergelar Bre atau tadi pangeran. Jadi disebutkan di lontar calon arang sebagai salah satu bukti, salah satu 14 daerah bawahannya itu yang berbunyi, segera tiba di Sagara Rumpet, beliau menyeberang di sana. Sang pendeta berada. Tidak diceritakan perjalanan sang pendeta di jalan, sangat cepat jalannya. Beliau segera tiba di Kerajaan Daha, bertemu dengan putranya sang Maharaja Erlangga yang sedang dihadap. Jadi salah satu 14 daerah bawahannya yang disebutkan di lontar calon arang ini adalah Daha. Kemudian 13 lainnya meliputi. Nah, kemudian masuk ke kondisi sosial di kepemimpinan Hayam Wuruk dan Gajah Mada.
Kenapa yang paling di-highlight itu adalah Hayam Wuruk dan Gajah Mada? Karena dari 13 kepemimpinan raja di Kerajaan Majapahit, masa kejayaan itu adalah ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk dan dibantu oleh Gajah Mada itu sendiri sebagai seorang patih. Jadi Hayam Wuruk itu terlahir dari pernikahan Sri Gitarja dengan Cakradhara atau Kertawardhana, yaitu seorang raja yang mempunyai pandangan luas. Nah, pada masa pemerintahan Hayam Wuruk ini, Gajah Mada ini tuh menjadi salah satu tiang utama Kerajaan Majapahit dalam mencapai kejayaannya. Nah, di kebijakan politik Raja Hayam Wuruk ini juga banyak memiliki kesamaan dengan pandangan politik Gajah Mada, yaitu mencita-citakan persatuan Nusantara di bawah panji Kerajaan Majapahit. Pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk, Keraton Majapahit ini diperkirakan telah dipindahkan ke Trowulan. Kalau sekarang itu masuknya ke wilayah Mojokerto. Jadi Raja Hayam Wuruk itu menggantikan ibundanya sebagai penguasa Majapahit pada 1350 dan membawa Majapahit menuju puncak kejayaannya selama hampir 40 tahun. Lebih tepatnya 39 tahun ya. Nah, Gajah Mada ini tuh adalah seorang patih dan bupati Majapahit dari 1331 sampai 1364 dan memperluas kekuasaan kerajaan Majapahit ke pulau-pulau sekitarnya. Dan pada tahun 1377, Angkatan Laut Kerajaan Majapahit ini berhasil menduduki Palembang. Nah, Kerajaan Majapahit ini kan merupakan kerajaan agraris atau pertanian dan sekaligus perdagangan. Kerajaan Majapahit ini memiliki pejabat sendiri untuk mengurusi pedagang dari India dan Tiongkok yang menetap di ibu kota kerajaan maupun berbagai tempat lainnya di Majapahit, tepatnya di Jawa. Menurut catatan Wang Taiwan, seorang pedagang Tiongkok, komoditas ekspor Jawa pada saat itu adalah lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Sedangkan komoditas impornya adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik, dan barang-barang dari besi. Pada saat itu, mata uang itu dibuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Wah, sangat fancy sekali ya. Juga salah satu contoh kehidupan sosial budaya Kerajaan Majapahit yang berkembang pada masa saat itu adalah seni ukir dan juga ornamen. Seni ukir yang berkembang saat itu sangat-sangat detail dan memiliki karakteristik khas karena menggambarkan keindahan alam dan fauna seperti burung, naga, bunga, dan benda-benda di sekitarnya seperti yang ada di sekitar kerajaan. Begitu. Kitab Negara Kertagama. Penulis Kitab Negara Kertagama adalah Empu Prapanca. Kitab ini dikarang pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365. Kitab ini berisi mengenai asal-usul hubungan keluarga raja, para pembesar negara, perjalanan pemerintahan, kondisi sosial politik, keagamaan, dan kebudayaan di Kerajaan Majapahit. Kitab Sutasoma. Penulis Kitab Sutasoma adalah Empu Tantular. Kitab ini ditulis saat masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk. Kitab ini bercerita tentang Pangeran Sutasoma, serta di dalam kitab ini mengajarkan tentang toleransi beragama. Terdapat juga istilah Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi inspirasi semboyan NKRI. Candi Bajangratu. Candi ini dibuat untuk upacara keagamaan ataupun tempat untuk peristirahatan bagi kalangan kerajaan maupun bangsawan pada masa itu. Fungsi candi ini juga sebagai gerbang untuk memasuki kompleks makam para raja karena bentuk bangunannya seperti gapura. Lokasi Candi Bajangratu berada di Jalan Candi Bajangratu, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Candi Brahu. Pada masa kerajaan Majapahit, candi ini difungsikan untuk tempat pembakaran jenazah raja-raja Majapahit. Diperkirakan candi ini bercorak agama Buddha karena pernah ditemukan benda kuno di kompleks candi, seperti arca logam, alat upacara dari logam, dan perhiasan emas. Lokasi Candi Brahu berada di Dukuh Jambu Mente, Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.
Prasasti Canggu. Prasasti Canggu dikeluarkan oleh Prabu Hayam Wuruk pada tahun Saka 1280 atau 1358 Masehi. Prasasti Canggu berisi tentang peningkatan status desa penyeberangan Naditira Pradeca di Mandala Jawa dan aturan yang ditetapkan berkenaan dengan aktivitas penyeberangan yang dilakukan. Bahasa dan tulisan yang digunakan yaitu aksara Jawa kuno. Lokasi Prasasti Canggu saat ini adalah di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Prasasti Gajah Mada. Prasasti ini dibuat oleh Mahapati Gajah Mada dengan tujuan untuk mengenang pembangunan Caitya atau bangunan suci untuk penghormatan pada Raja Kertanegara dan Brahmana yang gugur saat terjadi pemberontakan Jayakatwang. Bahasa dan tulisan yang digunakan adalah aksara Jawa kuno. Lokasi Prasasti Gajah Mada saat ini berada di Museum Nasional Indonesia, Jakarta. Selanjutnya mengenai beberapa faktor yang menjadi latar belakang kemunduran Kerajaan Majapahit. Yang pertama adalah kematian Hayam Wuruk. Pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang dibantu oleh Mahapati Gajah Mada, Majapahit mencapai puncak kejayaan dengan berhasil menguasai hampir seluruh wilayah di Nusantara. Namun, 25 tahun setelah kematian Gajah Mada, tahun 1389 Masehi, Hayam Wuruk meninggal setelah memerintah selama 49 tahun. Kematian Hayam Wuruk ini menciptakan ketidakpastian dalam suksesi kekuasaan di Kerajaan Majapahit. Dan nantinya, tahta akan diwariskan kepada menantunya, yakni Wikramawardhana. Yang kedua adalah perebutan tahta Majapahit. Sebelum tahta diwariskan kepada Wikramawardhana, terjadi konflik perebutan tahta yang berlangsung setelah Hayam Wuruk wafat. Konflik perebutan tahta ini melibatkan Bre Wirabumi yang merupakan anak selir Hayam Wuruk dan Wikramawardhana yang merupakan menantu Hayam Wuruk. Konflik perebutan tahta ini menyebabkan pecahnya persatuan keluarga dan bangsawan di Kerajaan Majapahit. Faktor ketiga adalah Perang Parekrek. Konflik perebutan tahta berkembang menjadi perang besar yang dinamakan Perang Parekrek. Perang Parekrek ini berlangsung pada tahun 1404 hingga 1406 Masehi. Perang ini berakhir dengan kematian Bre Wirabumi. Konflik ini sangat merugikan bagi aspek ekonomi, sosial, dan politik Majapahit, serta melemahkan kontrol Majapahit atas wilayah-wilayah kekuasaannya. Yang keempat adalah kebangkitan Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka berkembang menjadi pusat perdagangan yang sangat penting di Selat Malaka. Selat Malaka menjadi lalu lintas perdagangan yang ramai, menggantikan peran perdagangan di bawah pengaruh Majapahit. Akibatnya, Majapahit yang sebelumnya merupakan kerajaan perdagangan terkemuka di Nusantara mengalami penurunan dalam hal penghasilan dan kekayaan. Dan faktor terakhir adalah serangan dari Kerajaan Demak. Serangan Kerajaan Demak terhadap Majapahit pada 1518 dilakukan pasukan yang dipimpin oleh Pati Unus, yaitu Raja kedua Demak setelah Raden Patah. Kemudian, pada 1527, Kerajaan Demak yang saat itu dipimpin oleh Sultan Trenggono menyerang Majapahit lagi. Serangan inilah yang kemudian meruntuhkan eksistensi Kerajaan Majapahit pada tahun 1527, yang sebelumnya sempat menjadi kerajaan terbesar di Nusantara.